Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel KJ Online. Pak Jokowi kini sudah membuka kartu asnya. Ya teman-teman, ini serangan balik kepada para pemecah bangsa gerombolan Panji. Ini benar-benar membuat Roy Suryo, Tiva, Rismond dan juga Subhan ketakutan. Bagaimana tidak teman-teman, di sini Pak Jokowi memperlihatkan untuk pertama kalinya kepada awak media langsung teman-teman ijazah asli yang dirinya dapat dari UGM. Nah, ini kan yang selalu diminta-minta oleh Roy Panji, oleh Suryo, oleh Rismond, Tiva, dan Subhan yang memang terus saja mengulik soal kehidupan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tidak pernah merugikan mereka. Pak Jokowi tidak pernah sekalipun teman-teman menyerang sosok Roy Suryo, Rismond, atau Tiva. Tapi kenapa mereka begitu bencinya kepada Pak Jokowi? Kenapa? Apakah mereka memang dibayar teman-teman untuk melakukan hal itu? Karena sejatinya logikanya ya ini lawan politik Jokowi saja ya teman-teman. Gak ada yang senekat mereka, gak ada yang se-effort mereka. Tapi kenapa mereka tiba-tiba saja mati-matian ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Bahkan kendati Rektor UGM, Kepolisian, Lab Forensik menyatakan bahwa ijazah itu asli, mereka tidak berhenti sampai sana, terus saja mengulik. Dan alhasil teman-teman ya Pak Jokowi marah. Pak Jokowi juga manusia loh, punya hati. Kalau misalnya difitnah, harga dirinya diinjak-injak, wajar kalau melaporkan balik Roy Suryo ke kepolisian. Nah kan setelah dilaporkan mereka malah playing victim. Roy CS ini playing victim, menyebut bahwa kami dikriminalisasi karena kami melakukan fitnah, menyebarkan hoax. Ya itu pantas saja Pak, itu pantas. Karena Anda memang teman-teman ini menyebarkan sebuah informasi yang tidak benar, menyebut Pak Jokowi ini menggunakan ijazah palsu, itu sudah masuk kategori fitnah loh, sudah pencemaran nama baik. Hati-hati ya Roy Suryo, ada undang-undang ITE. Anda seharusnya lebih pintar, tapi kenapa sih kedunguannya menutupi kepintaran itu? Disebut pakar telematika tapi nggak ngerti sampai sana. Nah hari ini kita bakal lihat dulu momen ketika Pak Jokowi akhirnya menunjukkan kartu asnya, ijazah asli kepada awak media. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Freddy. Kamu di Freddy. Pak, kedatangannya ketemu Pak Jokowi bahas apa Pak? Minggu depan tanggal 1 dan 2 November 2025 Projo akan menggelar kongres ketiga di Jakarta dengan tema selalu setia di garis rakyat. Karena itu kami sowan ke Pak Jokowi karena sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka kongres ketiga Projo 2025. Kongres ada arahan aja? Enggak ada, kadang-kadang forum organisasi. Urusan yang lainnya ijazah nih, tanya Pak Freddy. Ada. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini. Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Boleh lihat siapa? Udah yang ini. Udah lihat. Udah lihat. Udah asli. SMA?
Oh, nggak usah. Masuk ke SMA atau kuliah. Kau no ijazah sama lengkap Handoko. Iya, alhamdulillah. Spesial lagi itu. Iya, nggak apa-apa. Udah terus Pak Pendeta. Udah capek juga. Iya, tanggapannya ya alhamdulillah sekali lagi pertama-tama mohon maaf agak sedikit terlambat karena mampir satu tempat dulu. Tapi inilah yang kita tunggu. Jadi ini adalah salinan atau legislasi dari ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi, yang waktu itu kita minta ada 2 edisi, 2019 dan 2014. Dan hari ini kita dapat yang 2014. Nah, kenapa kami harus mengejar sampai ke detail ya? KPU ini kita kejar 2, 2014, 2019. KPU Solo itu juga kita kejar 2, 2005 sampai dengan 2010 ya. KPU DKI juga kita kejar 2012 karena antara masing-masing legislasinya. Nah, itu nanti yang akan kita cek ya gitu. Karena kita tahu Pak Bonatua, saya tahu rumusnya ya. Ini nanti benar atau tidak, asli atau tidak, dan apakah ada pengunduran. Misalnya, apakah yang digunakan di Solo itu adalah benar yang dulu digunakan di Solo gitu, atau sebenarnya yang dari Solo itu ada sesuatu yang tadinya dari tahun 2012 ditarik ke Solo. Nah, itu nanti akan ketahuan. Terus nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek ya, kenapa ada perbedaan ya dalam melakukan yang namanya penutupan beberapa hal yang sangat krusial nih. Karena yang pertama itu kan, nah caranya kan menutupnya kan gini waktu itu. Nah, diputihkan ya gitu. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Tadi udah tanya saya. Nah, iya ta? Karena sesuai dengan Perki ya, peraturan KI seperti ini, diblurkan. Ya, diblurkan. Kalau diblurkan nggak kayak gini. Ini namanya diabu-abukan. Diabu-abukan. Jadi itu ya teman-teman semua. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih untuk semua doanya, semua supportnya bahwa kita sudah terus melakukan, dan tinggal yang ada di Andri kemarin, Iya. ya, yang masih terus bersidang, dan insya Allah ini akan terus dilakukan. Karena yang namanya ijazah itu sekali lagi itu tidak dikecualikan. Ijazah itu tidak masuk di dalam kecuali. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP ya, baik ya, itu boleh dikecualikan. Karena KTP itu ada NIK ya. Nah, misalnya KTP kayak gini, itu boleh dikecualikan. Nah, ini KTP ini misalnya dia KTP. Nah, KTP itu boleh ya kalau ada nicknya. Karena ini tidak ada nicknya, ini namanya kaos tanda penduduk ya. Nah, itu nggak ada nicknya, boleh dibuka gitu ya, kayak gini. Nggak ada rahasianya. Ini juga nggak ada rahasianya. Ya, masih nggak apa-apa. Yang penting bukan soal detail ininya, tapi juga proporsinya. Nanti semua ini akan kita tempelkan ya, akan kita cek proporsinya, batas kanan, batas kiri, kemudian juga dimensinya sama enggak gitu ya. Dan kemudian setelah itu adalah masing-masing ini, apakah Pak Naim itu juga benar ya gitu pada saat itu, kemudian pengesah yang lain juga apakah sesuai dengan tahunnya gitu. Oh, nggak usah. Kalau beliau sih nggak usah didatangi. Cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike, Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Ya sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya, gitu. Ada kopekannya. Ya. Nanti apakah selain ijazahnya akan digunakan untuk bukti baru digabungkan dengan kemarin ke Barreskrim biar Pasti. atau seperti apa? Pasti. Apalagi dengan saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya. Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Jadi 99,9% tetap palsu. Terima kasih, kita berikan support ya, aplaus kepada Pak Bonatua ya, Pak Dr. Bonatua. Ini ya. kemenangan publik. Kita bersama. Kemenangan kita bersama. Jadi mungkin menambahkan sedikit. Iya. Jadi pertanyaan tadi, apakah
kita berhenti di sini tidak ya? Enggak. Ini kita harus bukakan ke KI. Iya. Nanti kita akan sidang di KI mempertanyakan ini kenapa ditutup. Tanda tangan ini seharusnya nggak ada kerahasiaan. Tanggal lahir juga beliau semua kita udah tahu tanggal lahir. Tahu 21 Juni 61. Iya sampai apal lah. Jadi ada di sini, ada di KTP. Ada KTP ya. Jadi kita akan tetap berjuang sesuai dengan Undang-Undang KIP. Memang KPU bisa saja menyembunyikan informasi yang ada di dokumen ini. Tapi itu akan kita challenge, diuji di Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini pusat ya. Nah bisa jadi nanti dibukakan juga di sama mereka. Ya. Sama Komisi Informasi Pusat. Seperti itu. Jangan-jangan ini ya Pak. Ya. Kata kunci sedikit saya bocorin, saya spill dikit ya. Yang dikumpulkan pada tiap tahun itu adalah hanya satu legalisasi ijazah oleh yang bersangkutan. Ya, jadi harusnya apa yang diberikan kepada KPU dan juga yang kemudian diserahkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini ada Joko Widodo atau timnya, tim Jakarta waktu itu adalah harus sama dengan apa yang ada. Alhamdulillah ya, kami tidak hanya manut gitu saja, kita juga punya cara-cara untuk mengetahui apa yang ada, dan kalau satu ternyata berbeda dengan yang ada, yang kami punya rumusnya, itu tentu sudah ada hal yang aneh. Saya sangat tersenyum melihat ini ya, gitu ya. Oh, agak majuan. Ya. Oh, kalau ini nggak akan dilihat, kalau ini jangan. Ini kopekan nih. Ini adalah hasil dari BIN, Badan Intelijen Netizen. Ya. Ya, sudah kan? Sudah clear. Udah clear ya. Boleh dilihat tapi jangan dipoto. Nggak usah. Wah, emangnya kita ngikut Jokowi. Ya. Cluenya sudah jelas lah. Cluenya udah jelas. Oke. Oke ya, yang teman-teman. Ya, terima kasih sekali. Bentar lagi Jumatan kita. Jadi kan kita katanya sampai ketemu di persidangan, Pak. sampai ketemu di persidangan. Iya toh? Itu. Ya, bawa KTP masing-masing. Jadi yang menarik lagi, ya. Ini ternyata 2014 itu apa? Manual semua. Oh, enggak di apa? Enggak di-upload ya? Enggak. Nah, jadi ini nanti ya hanya satu harusnya. Enggak boleh beda. Hanya satu. Enggak boleh beda. Kita mencalonkan diri ngasih 2 ijazah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Cuk, kopean lagi. Oke ya. Oke. Oke, terima kasih. Clear, beda. Salaman dulu. Keren Pak. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Oh ya. Oh nih, ya. Ya. Oh di atas. Ya. Mundur, Bang. Wih. Yang harus mundur tuh Gibran, bukan kita. Ini pengacaranya loh, jangan. Iya. Kemarin ada yang tanya nama pengacaranya Pak Bonatua ya. Silakan. Arianto Hulu. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Dari kantor hukum mana? Kasih tahu dong. Nanti aja ya. Kirain mau sekalian. Oh iya, monggo. Kaosnya dikasih ya. Boleh mintain itu yang berkasih itu, suratnya mana? Tadi dia. Bang, boleh minta ini, mau lihat di lebih detail. Dari MNC. Makanya saya sekarang tahu apa yang di Solo belum dikasih ya. Iya, kan? Iya, maksudnya Iya. Bawa wawancara lagi. Kalau kita calon, saya nggak tahu soal pilpres ya. Tapi kalau pileg, kita itu hanya memberikan ijazah yang sudah dilegalisir. Tapi Dari mana? dari ojol. Oh, siap. Sudah ya. Mas, izin Mas di balik itu, Mas Lai. Izin Mas di situ Mas. Oh, biar cakep ya. Berdua silakan. Tujuannya KPU ya? Ya. Tujuannya KPU. Ini. Itu aja. Ayo, Mike. Ayo sama lawyer lo ya? Siap. Tanggal berapa ini? Tanggal yang bersejarah itu? Didorong.
Oh ini Disorong. Mas Roy didorong. Ini sorry. Kan jelek. Ah, good nih. Good. Kelihatan ya backgroundnya? Background Emang Terima kasih KPU. katanya Terima kasih Bang Roy, KPU. dorong itunya. Teman-teman tahu Disorongkan ijazahnya, Mas. Ijazahnya dikedepanin gini. Dorong. Ijazahnya dikedepanin lagi. Dorong. pegang jasanya boleh. Saya kok bahagia banget ya hari ini. Iya. Saya juga bahagia banget. ini yang paling terasa ya. Ini yang paling mantap. Coba ya. Ini daripada semua ini paling mantap. Klunya itu tuh. Terima kasih. Luar biasa ini. Berarti nanti malam kita makan lah ya. Iyalah pasti. Iya. Hari ini kita Makan aja. Untuk merayakan ini makan kita nanti malam. makan dulu atau gimana? Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat informasi selengkapnya dan kita juga bersyukur ya, ini Pak Jokowi telah memperlihatkan ijazah aslinya kepada para loyalis Projo itu, dimana ya Pak Jokowi sendiri mengakui ini ijazahnya asli. Anda bisa melihat sendiri, walaupun ya Roy Suryo memang tidak diperbolehkan untuk melihat ijazah Pak Jokowi, ya itu kan bebas lah, hak Jokowi. Ini dokumen-dokumen saya, kenapa Anda memaksa untuk melihatnya? Nah, yang permasalahannya kenapa Roy Suryo masih kekeh saja menyebut ijazah itu palsu? Apakah ini memang sebuah kasus pesanan dari seseorang yang mempunyai kekuasaan yang mungkin saja sama besar dengan Pak Prabowo, atau mungkin ya pengaruhnya lebih luas lagi? Ini kan menjadi penasaran kita semua. Nah, itu informasinya. Punya pendapat lain, solusi yang lain, tulis saja di kolom komentar dan kita bakal diskusikan teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.